Liputan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI, DPD RI, serta rapat paripurna DPR. Penyampaian RUU tentang APBN tahun 2023. Kerjasama RRI Pro 3 dengan TV Radio Parlemen DPR RI. Ya, terima kasih rekan-rekan yang ada di studio. Kita masih berada di Gedung Nusantara 2 di studio Parlemen ya. Benar sekali, dan masih di acara siaran bersama RRI Pro 3 dan Radio Parlemen. Ya, hari ini masih dalam rangkaian kegiatan sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD RI. Ya, benar sekali, Luna. Ya. Kita ketahui sendiri ya, kalau misalnya saat ini yang lagi marak-maraknya itu, apalagi sebentar lagi di bulan November, ya, hal yang paling dicemaskan oleh seluruh warga negara Indonesia tentunya tenaga honorer. Oh, betul. Ya. Nasibnya akan seperti apa ya? Padahal kan jumlahnya cukup banyak, lebih dari 2 juta tenaga honorer ya. Nah, tepat sekali kita akan membahas bersama narasumber kita yang telah hadir pada kesempatan kali ini ya. Anggota Komisi 2 DPR RI, Pak Muhammad Muras. Pak Muras, ini bagaimana pertanyaan publik mewakili teman-teman honorer ini juga ya. 2 juta lebih ya Pak, 2,3 juta. 2,3 malah hampir 2,5 kan. Ini angkanya nambah atau gimana nih Pak Muras? Ya, karena belum didata semua nih. Oh begitu. Iya, ini menunggu nasib mereka setelah November nanti. Seperti apa dorongan DPR sendiri Pak? Insya Allah hasil rapat di DPR terakhir, saya juga terakhir masuk di Panja RUU ASN ya. Ya, intinya honorer ini tidak jadi diberhentikan. Itu dulu yang pertama ya. Jadi pemberhentian honorer tidak akan dilakukan pada bulan November 2023 ini. Ya. Kemudian ya kita mendorong pemerintah agar para honorer ini mempunyai kejelasan statusnya, baik status kepegawaian maupun masalah honornya. Ya, saya tahu persis kenapa muncul tenaga-tenaga honorer, baik di guru, nakes maupun instansi di luar itu. Karena hampir 8 tahun negara tidak mengangkat PNS, padahal PNS ini setiap tahun pensiun, nggak ada gantinya. Jadi bukan zero growth menurut saya. Ini sudah lebih dari minus growth. Karena pelayanan yang dibutuhkan masyarakat nggak berkurang, malah bertambah. Contoh, dulu SMA itu dibatasi hanya 27 kelas atau 27 rombongan belajar. Sekarang 45 lebih itu SMA itu. Demikian juga SMP negeri. Nah, gurunya dari mana? Dari honorer. Dan itu tidak diberikan penghasilan dari pemerintah atau pemerintah daerah. Tapi para guru ini dari bos. Sehingga honornya tadi semampunya kepala sekolah. Ada yang 300, ada yang 500. Yang jelas semuanya di bawah 1 juta. 1 bulan. Tapi kalau saat ini Pak, permasalahan yang terjadi dihadapi oleh pemerintah daerah, itu bagaimana Pak? Karena kan pemerintah daerah mengira bahwa untuk honorarium tenaga P3K nantinya itu ada di dana pemerintah daerah. Sedangkan dana yang dikasih oleh pemerintah pusat digunakan dengan maksud penggunaan berbeda dari pemerintah daerah. Nah, memang ada ya, tadinya pemerintah pusat akan memberikan gaji untuk P3K ini. Tapi karena alasan COVID dan keuangan negara, akhirnya dilimpahkan ke pemerintah daerah. Inilah yang mengakibatkan kesulitan pemerintah daerah. Nah, jadi saya berharap DAU untuk itu ditambah ya untuk pemerintah daerah. Nah, jadi pemerintah harus memberikan prioritas yang khusus untuk ini. Ya, kita kan kembali barangkali ya, ini kaitan dengan HUT RI ini ya. Kita kembali, kita negara ini ada di dalam pembukaan itu, satu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, lalu ikut melaksanakan Tertiban Dunia kan. Yang 3 itu untuk dalam negeri. Nah kalau kita kaitkan dengan visi misi Pak Presiden dari Nawacita, yang pertama itu kan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kalau kita bicara meningkatkan kualitas sumber daya manusia, 1 pendidikannya, 2 kesehatannya, baru 3 gizinya dong. Ya ekonominya. Nah makanya saya berharap para tenaga honorer, tenaga nakes, dan tenaga honorer yang lain betul-betul diperhatikan dalam HUT RI ini dalam rangka mencapai tujuan kita bernegara. Apalagi Luna tahu sendiri, Pak Muhammad Muras dan juga seluruh anggota Komisi 2 memperjuangkan tenaga honorer menjadi P3K. Karena kenapa? Undang-undang ASN itu berakhir pada November 2024 ini. Dan hanya ada 2 kategori ya, yaitu P3K dan juga PNS yang masuk dalam kepegawaian. Insya Allah dalam sidang tahun ini RUU ASN-nya ditetapkan. Baik, ini sekaligus menjadi kabar yang menyenangkan karena paling tidak jaminan ya bahwa mereka tidak akan diberhentikan. Ini kan komitmen ya Pak. Komitmen. Ya? DPR bersama dengan pemerintah ya. Betul. Baik, kita tunggu saja ya. Informasi selengkapnya. Mungkin tambahan. Nah, pemerintah juga sudah janji ya nanti dia diatur dalam peraturan pemerintah. Nanti honorer kalau jadi P3K kemudian ada testing ya tidak diadu dengan yang baru. Jadi honorer lawan honorer. Anak-anak yang baru lawan anak-anak yang baru. Kan ilmunya sudah berbeda. Yang penting tidak ada PHK. PHK masal. Itu benar kan yang sekali. dikhawatirkan ya. Baik, Pak Muras terima kasih banyak Terima kasih banyak ya. Pak Muras kehadirannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar Radio Parlemen dan pendengar RRI Pro 3, kita kembali ke studio. Liputan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI, DPD RI, serta rapat paripurna DPR. Penyampaian RUU tentang APBN tahun 2023. Kerjasama RRI Pro 3 dengan TV Radio Parlemen DPR RI.